Sudah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi ya, lebih detailnya mungkin. Kemarin ini ada baterai relaynya yang belum tak lepas. Sekarang sudah soldernya tak lepas. Nah, ntar kita ukur berapa sih resistan di sini, berapa sih dioda di sini, sama lilitan di sini resistannya berapa. Nah, sebelumnya kita harus pastikan dulu sebelum mengukur resistan, yaitu avometer ya. Avometer yang bagus itu ketika ditempelkan itu harusnya hasilnya 0,0 atau 0,1 ohm. Nah, ini akan saya coba kelihatan ya angkanya. Iya. Nah, di sini terbaca 0,09. Nah, ini kalau digunakan troubleshooting di lapangan, ini saya tidak rekomendasikan ya, teman-teman. Mungkin kabel di sini sudah mulai fatigue sehingga perlu di repair. Ini hasilnya enggak bagus ini. Coba tunjukkan ya. Nah, agak dekat gitu aja enggak masalah. 0,9 ohm. Padahal di shop manual tertulis kalau lebih dari 1 ohm itu dinyatakan kabel kurang bagus. Ini saja pengukurnya udah enggak bagus. Jadi kalau ada avometer kok 0,3 ke atas, lebih baik jangan digunakan ya, teman-teman. Atau kalau emang benar-benar enggak ada avometer ya, ntar kalau misalnya ngukur di lapangan hasilnya misalnya gini, hasilnya kabel itu diukur 1,2 ohm, berarti tinggal dikurangin 0,9, bisa digunakan juga. Tapi harus dikurangin 0,9 karena ini ketika ditempelkan saja masih ada deviasi 0,8 sampai 0,9. Jadi kalau ketemunya 2 ohm berarti aslinya itu 2 ohm dikurangin 0,9, jadi 1,1 ohm. Dan menurut shop manual ketika ngukur wiring itu kok hasilnya lebih dari 1 ohm, itu sudah enggak direkomendasikan. Saya pernah menemui trouble di lapangan itu hasilnya kabel 0,6 atau 0,7 ohm, itu sudah menyebabkan error, teman-teman. Di punyanya doser di bagian steering solenoid. Nah, ini karena tadi hasilnya kurang bagus, enggak saya gunakan. Coba kita cek yang satunya. Nah, yang satunya kita tes dulu kehambatan. Nah, kita tes hasilnya berapa. Hasilnya 0,0. Nah, ini bagus. 0,1 bagus. Nah, ini sangat bagus sekali avonya. Oke, berarti kita menggunakan yang ini. Nah, pertama kemarin ketika kita mengukur resistan itu sebenarnya kita harus melepas. Kemarin itu kita mengukur resistan di sini terbaca juga hasilnya. Jadi sebenarnya gini ya, teman-teman. Di sini ada resistan, di sini ada resistan. Misalnya ini misalnya kita hilangkan diodanya nggak ada. Di sini resistannya 100 ohm. Di sini resistannya 50 ohm. Saya anggap setengahnya. Nah, ketika teman-teman mengukur, nah, seperti ini ya. Ini kita anggap diodanya nggak ada ya, teman-teman. Ini kan ada dioda. Ini kita anggap tidak ada diodanya. Jadi diodanya hilang, walaupun di sini ada. Ini ya. Kalau di sini 100, di sini 20, di sini 50. Ketika kita ukur, sebenarnya dia yang diukur itu pasti ntar hasilnya akan 50 ohm. Karena di sini 100 sama 50 itu kecil 50. Jadi malah ketika kita ngukur gini, itu hasilnya yang diukur itu koil yang sini. Berarti kita ngukur jalur kabelnya dulu, tak jelasin teman-teman. Dari sini dia ditempelkan ke sini, lewat sini, terus lewat koil ini, terus habis itu keluarnya ini lewat sini, lewat ininya wiring ini, baru lewat sini. Nah, kalau di sini ada resistan, berarti dicari yang paling kecil. Berarti kalau kita tempelkan gini, ini ya, teman-teman ya. Kita tempelkan gini lah. Ini
Berarti ketika ngukur sini sama sini, nanti resistan yang lewat sini sampai sini sama yang lewat koil kecil mana? Ketika kecil yang coil berarti yang diukur yang koil. Berarti kalau tadi koilnya 50 berarti ntar hasilnya akan 50. Nah, kita buktikan saja. Ini walaupun ada dioda tapi dia kalau ngukur resistan enggak pengaruh. Kita buktikan. Ini kemarin saya ngukur 52, 51. 50,8 sama aja di sini. Ini kan nyambung jadi satu. Nah, 51 lebih 50,8. Nah, ini resistannya. Nah, kita ukur 100 kemarin. 9,5 karena di sini ada toleransi yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan cara bacanya. Tapi ini dibolak-balik nggak masalah kalau untuk 99,5 sama saja dibolak-balik. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, ini saya jelaskan lagi. Yang pertama ini kelihatan nggak? Ini warnanya. Warna ada coklat. Coklat itu menunjukkan coklat itu dia menunjukkan 1, kalau hitam menunjukkan 0. Terus kalau coklat itu perkaliannya, yang ketiga ini coklat berarti perkaliannya 10. Tadi 1 sama 0 kan 10, dikalikan 10 100. Nah, ini ada yang terakhir itu emas atau ya emas itu toleransi 0,5%. 0,5%-nya dari 100 ohm itu berarti 0,5. Jadi ntar plus minus 100 plus minus 0,5 ohm. Tadi ketemunya 99,5 ohm, berarti sesuai. Nah, untuk mengukur dioda kita nggak boleh bolak-balik. Nah, di sini ada katoda, ada anoda. Ada anoda sama katoda. Nah, yang katoda itu ditandai yang ada stripnya ini putih. Ya, putih ya, kelihatan nggak di video? Kelihatan ya? Nah, perbesar nggak masalah. Nah, ada stripnya putih. Nah, berarti ini katoda. Nah, anoda itu harus dapat probe merah. Ini kan anoda di sini. Berarti ntar ini yang katoda harus ada dapat ini. Sorry, hasilnya untuk ini harus dialihkan dulu. Nah, ini seperti ini ya. Hasilnya 0,528. Terus dibalik. Harusnya nggak bisa, karena ngukur dioda itu harus 2 cara. Nah, kalau OL itu bagus, dia nggak bocor. Nah, seperti ini. Karena nggak mau, ini harus untuk anoda dan ini untuk katoda. Yang benar adalah seperti ini. Nah, harus 2 kali ya kalau dioda ya teman-teman ya. Pertama ini hasilnya diodanya terbaca berarti bagus. Terus yang kedua harus ini nggak boleh bocor. Kalau dia terbaca berarti dia jelek. OL berarti dia bagus, seperti itu. Nah, ini kalau untuk mengukur resistan ada dioda, ini di sini nggak masalah, nggak terlalu ngefek. Tapi harusnya dilepas ini teman-teman. Seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini dia akan milih yang paling kecil tentunya. Atau kita di sini itu sebenarnya sama saja di sini. Hambatan. Sini harusnya sama saja. Harusnya dia terbaca yang 51. Nah, dia nggak membaca yang 100 karena dia lebih milih yang 50. Nah, padahal di sini ada 100. Nah, ini kan ada 100. Sorry. Nah, sama aja kalau kita selama ini dia tadi masih nempel dengan susah ya teman-teman. Pasti hasilnya 52. Nah, itu ya. Tapi kalau ini dilepas, nah ini harusnya 100. Harusnya 100.
Dia nggak mau, sorry, karena ada dioda. Dioda itu nggak bisa diukur ya. Berarti harus seperti ini. Nah kalau seperti ini bener ya, dioda itu nggak bisa terukur, dia sama aja putus dia. Mega ohm 0,3840 mega ohm, dioda itu putus kalau diukur. Jadi seperti itu. Nah kemarin ketika kita ngukur lilitan kan ngukur dioda kan di sini. Nah itu sebenarnya yang diukur itu lilitan ini. Kalau kita ngukur ini berarti yang kita ukur itu sebenarnya lilitan dari sini sama lilitan di sini. Karena gini, lilitan di sini itu bisa diukur kalau menggunakan dioda. Ini 0,04 ya teman-teman ya. Ntar yang di sini itu ini 0,2 0,021. Jadi ketika kemarin kita ngukur seperti ini, kita kan nganggapnya ini kan, ini buat anoda, ini katoda, berarti ngukur dioda di sini. Tapi enggak ya teman-teman. Jadi ntar akan saya jelaskan. Sini. Ini agak susah, ini harus 3 orang. Nah, gini teman-teman. Nah, ini 0, hasilnya kelihatan ya di video. 0,060 itu adalah penjumlahan. Jadi kita ngukur itu yang paling kecil, dioda sama kayak resistan. Jadi kita itu ngukurnya dari sini ke lilitan sini. Lilitan tadi kan mengeluarkan dioda 40 ditambah karena ini di sini berarti yang di sini. Jadi tadi ini hasilnya ketika kita ngukur ini. Tak ulangin lagi. Sorry, yang di sini lilitan malah 0,020, ini yang 0,04. Nah, gitu. Berarti ketika kita ngukur seperti ini, berarti kita sama aja ngukur dioda yang di lilitan sama dioda yang di sini. Walaupun ini enggak dioda, tapi dia terbaca dioda. Nah, karena apa? Ketika kita ngukur ini hasilnya dia lebih besar, 0,52. Jadi dia lebih milih yang hasilnya terkecil, kayak mengukur resistan. Kira-kira bisa dipahami nggak? Nah ini 0,52. Nah kalau saya tempelkan di sini, dia lebih milih yang terkecil. 0,5 sama 0,06 itu lebih kecil 0,06. Jadi yang terbaca yang terkecil. Nah, seperti ini. Di video saya ada itu ada kemarin ngukur waktu ini nah seperti ini. Nah ini 0,06. Nah jadi dia bukan ngukur dioda yang di sini karena ada yang lebih kecil lilitan sama ini. Jadi yang terukur itu malah ke sana ke sini. Nah kalau kita balik sama aja. Ini harusnya malah nggak nyambung kan kalau ngukur dioda OL kan. Nah dia kalau OL itu malah nggak nyambung, resistannya besar. Ya yang ketika kayak gini berarti kita ngukur dioda yang di resistan sama di koil. Resistan tadi 0,04, sorry, yang di sini 0,02. Semakin besar resistannya, dia akan semakin besar nilai diodanya. Misalnya tadi ini kan 100, ini 50. Kalau 100 itu tadi 0,04 volt. Nah berarti kalau 50 setengahnya berapa? Berarti 0,02 volt sesuai. Ini 100 kayak ukur diodanya, bolak-balik nggak masalah. Kalau 100 0,04 volt. Nah, berarti kalau di sini tadi yang 0,50 ohm. Nah hasilnya 50 ohm. Kalau 50 ohm berarti setengahnya hasilnya itu yang setengahnya 0,021. Seperti itu teman-teman. Nah, terus kita ke gambar dulu ya teman-teman ya. Gambar di sana sebenarnya yang benar itu adalah gambar yang ini adalah salah. Agak ke depan. Nah, ini adalah salah karena setelah dioda di sini ada resistor. Ini resistornya enggak ditulis. Nah, yang benar adalah gambarnya seperti ini. Nah, dioda resistor. Tadi AVO kita itu ditempelkan di sini sama di sini. Nah, ketika kita ngukur
hambatan. Nah, hambatan itu lewat sini nggak bisa ya teman-teman. Berarti ketika kita ngukur resistan itu yang terbaca itu sini. Ketika teman-teman menempelkan ini dengan ini pasti hasilnya itu resistor yang di sini. Berarti hasilnya berapa? 51 ohm tadi sekitaran segitu. Nah, tapi ketika kita ngukur probe-nya saya letakkan di sini sama di sini, itu yang terbaca yang mana? Berarti kalau ini ke sini nggak bisa putus, nggak bisa, berarti kita sama aja ngukur resistan di sini. Hasilnya berapa? Berarti 100 ohm. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus kita ngukur dioda. Nah, kalau probe tadi kan ada probe merah sama hitam. Nah, probe merah itu di sini. Ketika ngukur di sini sama di sini, itu di sini itu hasilnya 0,54 atau berapa volt. Ntar bisa dicek video. Nah, di sini ini ketika kita ngukur sendirian ini dengan ini tadi ketemu setengahnya dari 51 itu berarti tadi yang di sini 0,02 volt. Yang di sini ini berarti karena 100 berarti 2 kali 0,04 volt. Nah, ketika kita ngukur ini sama sini berarti karena di sini 0,54 ini kan lebih besar ya teman-teman. Kalau ini berarti rangkaiannya seri. Seri itu berarti ini dijumlah dengan ini. Ketika ini dijumlah dengan ini berarti hasilnya itu 0,06 volt. Nah, makanya ketika kita ngukur ini sama ini sebenarnya kita bukan ngukur dioda yang di sini. Walaupun sudah benar ini merah ini hitam, tapi kita ngukur yang di sini sampai di sini. Sehingga hasilnya 0,06 volt karena 0,54 volt dengan 0,06 volt itu lebih sedikit ini. Jadi yang dipilih itu yang sedikit. Nah, apabila kita balik yang di sini probe merah, sini hitam, sorry tulisan jelek. Nah, merah sama hitam ini dioda kalau dibalik itu hasilnya tadi 0 ohm karena dia nggak bisa bolak-balik yang normal. Berarti 0 OL volt berarti ini putus. Yang di sini ya berarti kita sama aja ngukur ini sama ini dijumlahkan hasilnya ini. Nah, OL itu berarti resistannya sangat besar. Artinya lebih dari 1 mega ohm. Bahkan di atas mega ohm ada di atasnya karena nggak nyambung. Jadi semakin nggak nyambung itu hambatannya semakin besar ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita ngukur probe merahnya sini sama sini, ini kan nggak nyambung. Nggak nyambung itu berarti saya anggap 200 mega ohm. Sekali lagi yang dipilih itu yang paling kecil ya. Yang paling kecil 200 mega ohm sama 0,06 ohm. Padahal ini lebih harusnya open loop atau over limit itu lebih dari 200 mega ohm. Mungkin berjuta-juta mega ohm seperti itu. Saking banyaknya maka dia nggak terbaca. Jadi yang dibaca yang paling kecil. Seperti itu ya teman-teman. Videonya berapa menit? 14. Kita lanjut sampai 20. Nah, seperti itu. Nah, kalau ngukur resistor ini berarti kalau ngukur dioda harus dilepas. Makanya kemarin solderannya saya lepas. Kalau saya lepas ntar berarti akan seperti ini. Kan seperti ini. Terus resistan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ngukur dioda berarti jangan dari sini sampai sini karena ini menjadi penjumlahan. Walaupun di sini tadi tertulis 0,04. Jadi ya kalau sini sama sini itu enggak masalah. Nah, berarti kalau ini murni ngukur dioda di sini. Kalau dibalik ini probe merah itu harus OL, ini hitam. Ngukur dioda ini harus OL gitu. Jadi dia kalau udah dilepas itu enggak mungkin melewati resistan yang di sini. Jadi kalau kita ngukur dioda kemarin baterai lele ada dioda. Kenapa kok hasilnya dibolak-balik sama ketika ngukur di BR sama ini? Nah, karena ketika kita ngukur BR sama ground, kita kan ngukur di sini ya. Berarti kalau kita ngecek dioda itu sama aja kita ngukur dari sini sampai sini. Harusnya hasilnya ketika BR dengan sini itu hasilnya itu berarti yang di sini saja 0,02 volt.
dibolak-balik sama, dia nggak lewat sini. Walaupun merah harusnya di sini, hitam di sini. Mungkin teman-teman mikirnya gini, tek, tek. Nah, karena di sini lebih besar sehingga nggak mau ngukur di sini, dia akan ke atas, memilih yang lebih kecil seperti itu. Itu adalah pengukuran dioda. Terus lanjut lagi, sekali lagi cara kerja dulu. Cara kerja coil. Nah, di sini itu kemagnetannya menentukan dia akan mendorong atau menarik itu seperti ini ya teman-teman. Di sini ada arus, di sini ada ground. Ketika kita kasih arus di sini, ntar dilihat lilitannya. Lilitan ini kalau saya perhatikan di sini itu dia melilitnya seperti ini, set, 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 sampai terakhir ini buktinya, tek ke sini. Berarti dia seperti ini. Seperti ini berarti seperti ini ya. Kalau dilihat dari sini itu berarti ke sini ya ke sini berarti dia searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu ketika di sini dikasih arus itu sifatnya magnet itu akan mendorong. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau ngelilitnya berlawanan ke sini dia akan narik. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, ini sesuai nih. Ini kalau kita lihat, tek. Nah, ini buktinya dia ke sini, berarti dia searah jarum jam. Sehingga kalau terjadi kemagnetan dia akan dorong ke depan. Tek. Seperti ini sesuai. Dan resistannya karena ini kabel kecil ini akan dia lebih ada resistannya 50 ohm. Nah, ntar di video selanjutnya kita akan bahas tentang resistan di sini. Berapa sih resistan di coil sini karena kabelnya ini besar ya, teman-teman ya. Kita akan ke video berikutnya. Baik, saya akhirin dulu biar nggak terlalu banyak memorinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.